1977 Aktor Baru Terbaik. TV, The Door to Happiness. Festival Film Seorabol 1970. Aktor Terbaik, Sayap. Critic Choice Television Award. 6 Baeksang Arts Award. Selain nominasi Golden Globe Award dan penghargaan Gotham. Selain karir aktingnya, Lee juga seorang pengusaha, setelah meluncurkan jaringan restoran di Seoul, serta mendirikan beberapa bisnis termasuk perusahaan pengembangan Seorim C dan D. Dia memiliki beberapa bisnisnya dengan sesama aktor dan teman dekat Jung Woo Sung. Lahir di Seoul, Lee memulai debutnya sebagai model fashion, kemudian memulai karir aktingnya di televisi, terutama dalam serial Campus Feelings 1994 dan drama Sunglass 1995. Setelah terobosan aktingnya dalam An Affair 1998, karir film Lee melejit. Berbagai genre film pernah dibintanginya, di antaranya film romantis seperti Il Mare 2000 dan Over the Rainbow 2002, film Dokmi 95 Interview 2000, melodrama Last Present 2001, film komedi ternama seperti All Brothers 2003, film aksi The Last Witness 2001, dan Tipon 2005. Film perampokan The Thieves 2012, film thriller kriminal New World 2013, dan film sejarah The Fast Reader 2013. Ia memenangkan penghargaan aktor terbaik di Blue Dragon Film Award untuk City of the Rising Sun 1999, di Fantasporto Directors Week untuk The Housemaid 2010, dan di Buil Film Award for Assassination 2015. Pada tahun 2021, Lee mendapatkan ketenaran dan ketenaran internasional yang meluas untuk perannya sebagai Seong Gi-hun di Fantasporto Directors Week untuk The Housemaid 2010, dan di Buil Film Award for Assassination 2015. Pada tahun 2021, Lee mendapatkan ketenaran dan ketenaran internasional yang meluas untuk perannya sebagai Seong Gi-hun. Golden Globe Award untuk aktor terbaik, drama serial televisi, Primetime Emmy Award untuk aktor utama luar biasa dalam serial drama, dan Screen Actors Guild Award untuk penampilan luar biasa oleh aktor pria dalam serial drama. Menjadikannya aktor pria pertama dari Asia dan Korea untuk menerima nominasi individu dalam kategori tersebut di keempat acara penghargaan, dengan kemenangannya untuk 2 penghargaan terakhir juga membuat sejarah. Pada Desember tahun 2021, ia terpilih sebagai aktor film terbaik Gallup Korea tahun ini. Lee Jung Jae lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1972 di Seoul, Korea Selatan. Dia mendaftar di Universitas Dongguk. Pada Desember tahun 2021, ia terpilih sebagai aktor film terbaik Gallup Korea tahun ini. Lee Jung Jae lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1972 di Seoul, Korea Selatan. Dia mendaftar di Universitas Dongguk dan dianugerahi gelar masternya dari Departemen Seni Teater dan Film Universitas di Sekolah Pascasarjana Seni Budaya pada Agustus tahun 2008. Dia terjun pertama kali ke teater pada bulan Desember di tahun yang sama. Kemudian bekerja sebagai model fashion selama beberapa tahun. Setelah melakukan debut aktingnya dengan drama TV Dinosaur Teacher tahun 1993, Lee menjadi bintang hampir dalam semalam, dan hampir selalu menjadi pemeran utama setelah itu. Setahun kemudian, ia menerima ulasan yang baik untuk peran layar lebar pertamanya dalam The Young Man karya Bae Chang-ho. Tetapi drama Campus Hit tahun 1994, Feelings, membuatnya terkenal. Pada tahun 1995, apa yang seharusnya menjadi peran pendukung kecil sebagai pengawal pahlawan wanita yang pendiam dan setia di rating Behemoth Sunglass mengubah Lee menjadi heartthrob nasional, sehingga waktu layarnya meningkat selama penayangan seri. Terobosan akting Lee terjadi pada akhir 1998 dalam film pemenang penghargaan An Affair oleh Lee Jae-yong. Ini diikuti oleh kesuksesan lainnya, City of the Rising Sun, di mana ia memenangkan aktor terbaik di Blue Dragon Film Award dan Korean Association of Film Critics Award.
Lee Jung Jae mempromosikan Over the Rainbow dengan Yang Jin Yang pada tahun 2002, meskipun romansa perjalanan waktu Il Mare tidak sukses populer pada tahun 2000. Sejak itu telah mengembangkan basis penggemar setia ala Somewhere in Time dan mencapai status klasik kecil di kalangan penggemar sinema Korea. Keanu Reeves memainkan peran Lee dalam film tersebut. Pembuatan ulang Hollywood, tahun 2006 The Lake House. Lee melanjutkan dengan melodrama Last Present bersama Lee Yang Ae dan aksi misteri The Last Witness yang disutradarai oleh Bae Chang Ho. Keduanya sukses besar. Lee di pemutaran perdana Tipoon di AS pada Mei tahun 2006. Tahun 2006 The Lake House. Lee melanjutkan dengan melodrama Last Present bersama Lee Yang Ae dan aksi misteri The Last Witness yang disutradarai oleh Bae Chang Ho. Keduanya sukses besar. Lee di pemutaran perdana Tipoon di AS pada Mei tahun 2006. Film ini adalah salah satu hit terbesar Lee, melampaui 3 juta penerimaan di box office lokal. Meskipun demikian, dia tetap berada di luar pusat perhatian selama beberapa tahun berikutnya. Akhirnya pada akhir tahun 2005 ia kembali di Tipoon. Film ini adalah salah satu hit terbesar Lee, melampaui 3 juta penerimaan di box office lokal. Meskipun demikian, dia tetap berada di luar pusat perhatian selama beberapa tahun berikutnya. Akhirnya pada akhir tahun 2005 ia kembali di Tipoon. Blockbuster aksi beranggaran besar oleh Kwak Kyung Taek, direktur Friend. Kembalinya Lee yang sangat dinantikan ke televisi satu dekade setelah gilirannya yang tak terlupakan di Sunglass 1995, tidak berhasil dalam hal peringkat. Air City, 2007. Dia tetap menganggapnya sebagai salah satu filmnya yang paling berkesan. Lee pada bulan Maret tahun 2016. Lee meremajakan karirnya dalam film thriller erotis terkenal tahun 2010 Pemban Meriamah Tangga, yang diputar di Festival Film Cannes dan Festival Film Internasional Toronto. Lee meraih penghargaan aktor terbaik di Fantasporto Directors Week. Sebagai proyek berikutnya, ia bergabung dengan pemeran ansambel bertabur bintang The Thieves, sebuah film perampokan tahun 2012 yang menjadi film terlaris kedua sepanjang masa dalam sejarah perfilman Korea. El Fin del Mundo, The End of the World, adalah film layar terpisah berdurasi 13 menit yang dibuat oleh sebuah film perampokan tahun 2012 yang menjadi film terlaris kedua sepanjang masa dalam sejarah perfilman Korea. El Fin del Mundo, The End of the World, adalah film layar terpisah berdurasi 13 menit yang dibuat oleh seniman visual Moon Kyung Won dan Jeon Jon Ho, yang menggambarkan perubahan lingkungan yang merusak yang dihadapi dunia di masa depan dan selanjutnya. Akhir seni dan lahirnya seni baru berdasarkan dialog antara dua seniman dalam ruang dan waktu yang berbeda, diperankan oleh Lee dan Im Soo Jung. Film ini diputar di Documenta pada tahun 2012. Dianggap sebagai platform seni kontemporer paling bergengsi dan inovatif di dunia. Seorang kolektor seni lama dan duta kehormatan untuk National Museum of Contemporary Art pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Lee juga menarasikan film dokumenter TV Contemporary Art 2013, Bury the Boundary yang menyoroti seniman lokal Korea. Lee selama wawancara pada Desember tahun 2017. Dia berperan sebagai petugas polisi yang menyamar di sebuah organisasi kejahatan di film thriller Kejahatan Dunia Baru, 2013. Lee berkata bahwa dia berterima kasih kepada lawan mainnya Choi Min-sik, yang menyarankan untuk memasukkannya ke sutradara. Dia kemudian masuk untuk dikelola secara eksklusif oleh CJS Entertainment. Dilaporkan memilih agensi tersebut setelah dia bekerja dengan Song Ji Hyo di Dunia Baru. Lee kemudian memerankan Pangeran Su yang berlawanan dengan Song Kang Ho dalam film periode The Fast Rider, 2013, di mana ia memenangkan aktor pendukung terbaik di Blue Dragon Film Award dan Baeksang Arts Award. Ini diikuti oleh aksi komedi pertandingan besar pada tahun 2014, di mana ia berperan sebagai pejuang seni bela diri campuran yang mencoba menyelamatkan saudaranya dengan memenangkan permainan berisiko tinggi yang rumit. Pada 2015, dia bersatu kembali dengan sutradara The Thieves Choi Dong-hoon dan aktris Jun Ji-hyun dalam Assassination, berlatar tahun 1930-an di Korea dan Shanghai selama pendudukan Jepang. Lee memenangkan penghargaan aktor terbaik
di penghargaan film Buil ke-24 dan dinobatkan sebagai aktor terbaik tahun ini di penghargaan Bintang Asia Marie Claire ketiga. Lee kemudian membintangi film China pertamanya, drama kriminal TikTok. Dia kembali ke layar Korea dengan hit box office, Operation Chromite, berperan sebagai Letnan Korea Selatan di Angkatan Laut, orang yang bertanggung jawab membalikkan gelombang perang Korea. Film-film Lee pada tahun 2017 termasuk epik sejarah Warriors of the Dawn dan blockbuster fantasi, Along with the Gods, The Two Worlds. Lee selama wawancara Squid Game pada September tahun 2021. Pada 2019, Lee membintangi Shefaha, The Six Finger, sebuah film okultisme. Pada tahun yang sama Lee kembali ke televisi dengan drama pertamanya. Dalam satu dekade, drama politik JTBC Chief of Staff bersama Shin Min-a, di mana dia berperan sebagai penasihat politik. Pada tahun 2020, Lee membintangi film aksi Deliver Us From Evil bersama Hwan Jung-min dan Park Jong-min. Pada September tahun 2021, Lee berperan sebagai Seong Gi-hun, protagonis utama dari drama bertahan hidup populer Netflix, Squid Game. Pembuat serial dan sutradara Hwan Dong-hyuk mengatakan dia memilih Lee sebagai Gi-hun untuk menghancurkan citra karismatiknya yang digambarkan dalam peran sebelumnya. Dalam pertunjukan, Gi-hun adalah penjudi yang mengandalkan keberuntungannya yang direkrut untuk bermain dalam serangkaian permainan masa kanak-kanak yang mematikan, termasuk lampu merah, lampu hijau, kelereng, tug of war, dan permainan Squid eponim, dengan harga tinggi, hadiah uang tunai, dan akhirnya menjadi pemenang permainan. Karena kesuksesan serial tersebut, Lee juga menerima nominasi untuk penghargaan televisi pilihan kritikus untuk aktor terbaik dalam serial drama, penghargaan Golden Globe untuk aktor terbaik drama serial televisi, dan Screen Actors Guild Award untuk penampilan luar biasa. Lee juga menerima nominasi untuk penghargaan televisi pilihan kritikus untuk aktor terbaik dalam serial drama, penghargaan Golden Globe untuk aktor terbaik drama serial televisi, dan Screen Actors Guild Award untuk penampilan luar biasa oleh aktor pria dalam serial drama, membuat dia aktor laki-laki pertama dari Asia dan Korea yang menerima nominasi individu dalam kategori tersebut di ketiga acara penghargaan dengan kemenangannya dan lawan mainnya Ho Yeon Jung. Untuk penghargaan Screen Actors Guild untuk penampilan luar biasa oleh ensemble dalam serial drama, dia juga memenangkan Primetime Emmy Award untuk aktor utama luar biasa dalam serial drama pada tahun 2022 untuk penampilannya di Squid Game, menjadikannya orang pertama yang memenangkan penghargaan tersebut untuk peran yang tidak berbahasa Inggris, dan pria Asia pertama yang memenangkannya. Menghadiahkan, pada tanggal 11 November tahun 2021, menjadikannya orang pertama yang memenangkan penghargaan tersebut untuk peran yang tidak berbahasa Inggris, dan pria Asia pertama yang memenangkannya. Menghadiahkan, pada tanggal 11 November tahun 2021, diumumkan Lee terpilih sebagai duta global untuk merek mewah Gucci. 64. Belakangan bulan itu, diumumkan oleh pencipta Squid Game Hwan Dong-hyuk bahwa Lee akan kembali sebagai Gi-hun di musim kedua acara tersebut, dan akan melakukan sesuatu untuk dunia. Pada tahun 2022, Lee membuat debut penyutradaraannya dengan film aksi Mata-Mata Berburu, di mana ia juga berperan bersama Jung Woo-sung. Film ini tayang perdana di dunia pada Festival Film Cannes 2022 pada Mei tahun 2022. Pada tanggal 26 Februari tahun 2022, Lee menandatangani kontrak dengan Badan Seniman Kreatif. Pada tanggal 8 September tahun 2022, Lee berperan sebagai pemeran utama pria dalam serial Star Wars The Acolyte, yang akan dirilis di Disney+. Lee menerima Geumkwan Order of Cultural Merit dari Presiden Yoon Suk Yeol, yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada mereka yang telah berkontribusi pada budaya dan seni. Terlepas dari aktingnya, Lee dikenal karena meluncurkan rantai restoran Italia kelas atas di Seoul yang diberi nama sesuai filmnya Il Mare. Setelah mempelajari desain interior, ia sendiri yang bertanggung jawab untuk mendesain interior restorannya. Pada Mei tahun 2016, Lee dan Jung mendirikan dan menjadi CEO label hiburan mereka yang disebut Perusahaan Artis. Pada tanggal 8 Maret tahun 2022,
Lee mendonasikan 100 juta won kepada Hokbrik Disaster Relief Association bersama dengan Jung Woo-sung. Pada Mei tahun 2016, Lee dan Jung mendirikan dan menjadi CEO label hiburan mereka yang disebut Perusahaan Artis. Pada tanggal 8 Maret tahun 2022, Lee mendonasikan 100 juta won kepada Hokbrik Disaster Relief Association bersama dengan Jung Woo-sung untuk membantu para korban kebakaran besar yang dimulai di Uljin, Gyeongbuk dan telah menyebar ke Sancheong, Gangwon. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2022, Asosiasi Bantuan Bencana Jembatan Harapan mengumumkan bahwa Lee bersama dengan Jung Woo-sung bergabung dengan Klub Kehormatan Jembatan Harapan, sekelompok donatur besar dengan donasi lebih dari 100 juta won. Pengaruh DUI. Setelah menabrak BMW-nya ke mobil di jalur yang berdekatan, dia ditemukan memiliki pembacaan alkohol dalam darah 0,222%. Akibatnya SIM-nya dicabut. Lee juga didakwa dengan DUI pada tahun 2002 yang juga mengakibatkan pembatalan SIM-nya.